Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana fil ardi khalifatan wa hamalahu fiha wa bihi al-mahdiyah wa al-mahdiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Rasulillah alladzi ja'alahu Allah ta'ala akmalal insan wa akmalal khalifah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah amma ba'da. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Kepala beliau Haji Abdul Mufarrazin MD, yang terhormat Wakil Rektor 1 Bapak Ahmad Dirgati MAD, dan segenap jajaran kepengurusan manajemen kampus, yang terhormat segenap Ketua LK dan anggotanya yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti Kongres Mahasiswa dalam rangka rapat tentang program kerja budget dan lain-lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini jadi tadi perlu diklarifikasi dulu ya tentang apa penyebutan siapa yang beri sambutan. Ini jadi saya ini yang diberi tugas untuk mewakili ketua SEMA. Jadi masih belum seperti yang dikatakan oleh Bapak Dimyati tadi, SEMA itu masih belum tersusun ya strukturnya. Jadi dan juga perlu diklarifikasi juga ini sebagai klarifikasi dan penghargaan juga kepada BEM Pusat yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini karena SEMA-nya belum terbentuk. Selanjutnya karena saya yang mewakili dari pihak SEMA, di sini saya diberi tugas untuk beri sambutan tentang acara ini. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya jazakumullah hasanah jazaa pada panjenengan semua yang bersedia hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kongres mahasiswa. Yang kedua kalinya, mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila ada kesalahan, kekurangan yang ada pada acara ini. Yang ketiga kalinya, seperti yang tertulis di backdrop ini ya, tema pada kongres ini adalah semangat bahwa untuk evolusi organisasi MAFA berkaitan dengan revolusi itu sendiri. Itu tema ini harus kita hayati bersama. Kita harus merenungkannya bersama setelah bertahun-tahun organisasi kemahasiswaan IMAFA atau lembaga kemahasiswaan IMAFA itu masih belum masih belum bisa dikatakan berkembang, masih terdapat berbagai kerancuan sistem di berbagai lini, masih terdapat berbagai kelemahan di bidang manajemennya dan lain-lain. Bahkan tentang mekanisme organisasi sendiri itu kita semua masih belum begitu memahami bagaimana ADART, bagaimana Prokja, bagaimana mekanisme organisasi keseluruhan itu sendiri yang dikehendaki oleh lembaga kemahasiswaan IMAFA itu seperti apa. Saya kira kita semua masih belum paham sepenuhnya. Amin. Terbukti setahu saya 2 tahun saya di sini masih
belum memberi perubahan, masih belum memberi perkembangan yang signifikan dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Maka dari itu, seperti agak promosi sedikit, mohon maaf, tulisan saya kemarin, itu saya di sini ingin mengulas beberapa poin, yaitu tentang apa yang harus kita renungkan dan apa yang harus kita kerjakan pada periode kali ini sebagai lembaga kemahasiswaan IPMAFA. Pertama, kita harus belajar membaca dan memahami betul-betul konsep dan mekanisme organisasi secara umum. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar belajar membaca dan memahami garis-garis besar haluan organisasi mahasiswa, ADART, SOP, dan yang berkaitan dengan apa yang ada di keorganisasian lembaga kemahasiswaan IPMAFA. Terus kita harus belajar teknik mapping atau pemetaan terhadap situasi dan kondisi keseharian kampus. Kita harus menganalisa apa saja yang terjadi keseharian di kampus dan kita memetakan masalah ini disebabkan oleh apa, yang menyebabkan masalah itu siapa, dan solusinya bagaimana. Itu harus kita mapping. Selanjutnya kita harus memiliki semangat berkhidmat pada kampus. Nah, ini yang saya kira belum begitu besar atau belum begitu dimiliki oleh kita semua dan termasuk saya sendiri. Jadi salah satu keuntungan kita atau salah satu keuntungan terbesar kita bisa kuliah di IPMAFA itu bisa tidak hanya diberi atau kita semua yang menjabat sebagai posisi LK di sini tidak hanya diberi wadah untuk belajar berorganisasi, tetapi kita juga turut membangun keorganisasian IPMAFA itu sendiri. Beda dengan kalau kita kuliah di kampus-kampus yang sudah besar, itu kita hanya menurut dengan kebesarannya, kita hanya belajar saja. Tapi di sini kita bisa berkhidmat, kita bersama-sama untuk membangun kemahasiswaan IPMAFA. Kemudian kemauan berjuang untuk memperbaiki apa saja yang belum benar di kemahasiswaan IPMAFA itu sendiri. Dan ini yang terakhir yang paling penting itu, karena biasanya ketika ada satu masalah, ada satu isu itu di sebagian golongan ada yang menyalahkan golongan yang lain, di golongan yang lain menyalahkan golongan yang pertama tadi dan lain-lain. Atau dari kampus, dari lembaga kemahasiswaan menyalahkan pihak manajemen kampus dan sebagainya. Nah, itu kita dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita harus berpikir secara objektif. Jangan sampai kita berpikir secara subjektif. Artinya kita harus mengklarifikasi setiap kabar, setiap isu, setiap kejadian itu secara komprehensif. Jangan sampai kita berpikir menjustifikasi salah benar yang ada itu berdasarkan subjektivitas kita. Artinya kalau ada setiap kejadian, kita harus mengklarifikasi kepada semua elemen yang terkait dengan kejadian itu. Jangan sampai hanya satu elemen yang kita just ini benar, ini salah. Nanti akan menimbulkan kesimpulan yang sangat rancu. Biasanya malah menimbulkan perpecahan. Nah, itu yang harus dari saya yang harus kita kerjakan ke depan. Kemudian berkaitan dengan tema ini juga penting sekali kita sadari bersama. Itu revolusi itu sendiri. Revolusi adalah perubahan yang ada di sosial masyarakat kebudayaan secara cepat, dan kecepatannya itu relatif tergantung dengan masyarakat itu sendiri. 50 km per jam. Maka dalam satu buku, tepatnya bukunya Pak Joko Busra Jabar, itu terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan
yang harus dipenuhi untuk mewujudkan revolusi itu sendiri. Pertama, kita semua sebagai, karena ini konteksnya revolusi di IPAFA sesuai dengan tema ini, revolusi dalam organisasi kemahasiswaan IPAFA, maka pertama syaratnya harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Jadi kita semua di sini harus punya semangat untuk berubah, jangan sama dengan kondisi kemahasiswaan yang kemarin. Kita harus berubah, kita harus memutus segala kesalahan, segala kekurangan yang ada. Kita sama-sama berjuang untuk berubah. Kedua, adanya seorang pemimpin atau kelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat, atau dalam artian masyarakat itu ya mahasiswa IPAFA itu sendiri. Kemudian pemimpin tadi itu mampu menampung keinginan-keinginan masyarakat atau mahasiswa IPAFA, kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan. Itu dalam konteks pemimpin. Yang ketiga, yang keempat, pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat atau mahasiswa IPAFA. Jadi kalau ini tadi masih pemimpin, maka kita harus membantu pemimpin tersebut. Kepada semua pemimpin LK di semua lini itu juga harus kita bantu. Minimal kita harus peka, minimal kita mencurahkan kritik dan saran, tapi dengan cara yang benar. Jangan hanya mengkritik, apalagi mengolok-olok di belakang. Itu yang sering terjadi. Tanpa ada klarifikasi, tanpa ada tindakan menghadapi langsung pada orang yang dikritik. Kemudian yang terakhir, harus ada momentum. Saya kira ini adalah momentum yang tepat. Pertama, alasan pertama, dasar pertama adalah alih status kita dari kampus STM jadi Institut Pesantren Matalul Falah Semarang. Kemudian yang kedua, setelah tahu saya, karena saya di sini baru 2 tahun, itu tadi masih belum ada perkembangan yang signifikan di kampus. Maka kita harus berubah. Promosi. Sponsor. Yang ketiga, dengan adanya Sponsor. peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Nah, itu 3 landasan momentum kita yang harus kita renungkan, yang harus kita gunakan untuk landasan perubahan kita. Jangan kita masih terjebak di kesalahan kekurangan yang ada dalam periode sebelumnya. Gini siapa ini? Dan yang terakhir, perubahan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu ketua LK atau beberapa ketua LK. Perubahan itu harus kita lakukan bersama. Maka kita harus bekerjasama untuk menciptakan perubahan tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan bagi perwakilan dari mahasiswa. Atas segala kekurangan, kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, kamu